201 Selamat malam, aku mencintaimu. Melihat Ningxi tiba, ekspresi Lu Tingxiao lega. Apakah kamu sudah selesai bekerja? Ya, sebagian besar dilakukan, Ningxi mengangguk. Dia duduk di tempat tidur setelah menyelipkan roti kecil ke selimutnya. Sanggul kecil itu segera meraih buku dongeng berwarna-warni yang dia lihat dengan jijik sebelumnya dengan tangan kecilnya dan menyerahkannya kepada Ningxi untuk dibaca. Lanjutkan dari tempat kami tinggalkan tadi malam, tanya Ningxi. Sanggul kecil yang menempel padanya memberikan anggukan yang sopan. Baiklah, hari ini kita akan membaca kisah kelinci kecil yang sopan. Ningxi berdeham dan mulai menceritakan kisah itu ke roti kecil. Di musim panas, burung-burung dan pohon-pohon berteriak, panas. Kelinci putih kecil yang cantik mengenakan rok bunga cantik, menyanyikan lagu, dan memantul di sepanjang jembatan. Itu sedang dalam perjalanan menyeberang untuk mencari jamur. Saat Ningxi membaca ceritanya, Lu Tingxiao duduk di sebelahnya di kursi yang menopang kepalanya dan diam-diam mendengarkan suaranya yang lembut dan manis. Dia tampaknya mengerti mengapa putranya bersikeras mendengarkan konten kekanak-kanakan seperti itu sebelum tidur setiap malam. Bukan konten cerita, tetapi yang membaca cerita. Kurang dari 5 menit dalam cerita itu, roti kecil itu tertidur. Maaf merepotkanmu, kata Lu Tingxiao bersyukur. Tidak masalah, kata Ningxi, dan tampak bertentangan dia melanjutkan, Lu Tingxiao, apakah Anda tahu saya dulu membenci anak-anak? Benci. Ningxi mengangguk, tetapi tidak mengungkapkan alasan sebenarnya. Ngomong-ngomong, saya dulu berpikir bahwa anak-anak menjengkelkan. Saya ingin bersembunyi setiap kali saya melihat mereka, tetapi saya tidak pernah tahu bahwa saya benar-benar menyukai roti kecil itu. Saya tidak begitu jelas ketika saya mengembangkan perasaan ini, tetapi saya merasa nyaman dengannya. Seperti kita memiliki koneksi khusus, atau mungkin itu takdir. Lu Tingxiao menatap tajam ke matanya, di dunia ini, tidak ada yang mustahil. Hanya situasi yang belum Anda temui. Saya ingin kembali tidur, bos Anda juga harus beristirahat. Jawab Ningxi dengan gugup. Ya, jawab Lu Tingxiao. Lalu tiba-tiba dia condong ke arahnya. Ningxi terkejut, dan tanpa sadar mundur untuk bersembunyi. Lu Tingxiao melihat ini, bergerak cepat melewati wajahnya, membungkuk dan menciumi roti kecil di belakangnya dan berbisik, "Selamat malam." Larut malam, Ningxi mengantuk dan setengah tertidur. Dia bermimpi bahwa Lu Tingxiao duduk di sebelahnya, mencium bibirnya, dan berkata, "Selamat malam, aku mencintaimu." Ya ini jelas mimpi, itu pasti mimpi. Tapi mengapa itu terasa begitu nyata? Pada saat yang sama di apartemen Sungai Pearl. Itu sudah larut malam tapi apartemen Ning Xuelo masih terang benderang, penuh hingga penuh dengan suasana yang menindas. Chang Li dan Cui Caijing duduk di sudut sofa, tidak bisa mengeluarkan tangisan karena suasananya. Karena hal-hal berkembang ke titik ini, siapa yang tidak akan marah saat ini? Siapa yang mengira setelah Ningxi tersapu, dia akan mendapatkan bantuan dan masuk ke Golden Age Entertainment? Jika dia menandatangani kontrak dengan perusahaan lain, Starlight Entertainment akan cukup mudah untuk memblokir mereka. Tapi itu hanya perusahaan itu. Di depan Golden Age, perintah larangan Starlight Entertainment hanyalah lelucon. Chang Li ingin menghibur Ning Xuelo dan mengatakan bahwa dengan reputasi Ningxi sekarang, bahkan Starlight tidak bisa mengeluarkannya dari masalah. Tapi dia tidak bisa mengatakan kata-kata itu. Setelah semua bahkan Lu Tingxiao keluar untuk mendukungnya. 202 susunan seumur hidup. Tidak bisa dikatakan bahwa mereka meremehkan Ningxi. Terlalu rendah meremehkannya. Besok pagi jam 9, di Golden Age Entertainment, wartawan akan menunggu di ruang konferensi seolah-olah menonton bom waktu. Segalanya mungkin. Konferensi Starlight baru saja berakhir, dan Golden Age Entertainment akan memberikan pengumuman besar pada hari berikutnya. Banyak orang tidak ragu bahwa ini sudah direncanakan. Sampai sekarang, bahkan air tidak dapat membalikan opini publik. Mayoritas orang menunggu konferensi besok oleh Golden Age Entertainment. Saya T. Diperkirakan bahwa perusahaan media utama kota akan ada di sana. Setelah menghancurkan beberapa perabot menjadi tumpukan puing, Ning Xuelo mondar-mandir seperti binatang yang terperangkap. Koresponden Golden Age Entertainment menyatakan bahwa konferensi itu khusus tentang apa. Mata-mata kita belum punya berita. Chang Li menggelengkan kepalanya, kami sudah mencoba semua metode. Ningxi dan eksekutif zaman keemasan mungkin satu-satunya yang tahu. Setiap orang telah memberi kami informasi yang sama dengan microblog. Satu-satunya cara untuk mendapatkan informasi lebih lanjut adalah dengan melihat Lu Jingli sendiri. Bagaimana dengan Lin Zizi? Bukankah dia mirip blog posting Ningxi? Dia pasti agen Ningxi. Dia pasti harus tahu tentang apa konferensi itu.
Changli melihat bahwa Ning Xuelo mulai kehilangan keberaniannya, dengan putus asa menjawab, ketika Lin Zizi masih bersama Leng Manyun, kami bertarung dengan sangat kejam dan mencuri peran darinya. Sekarang kami menginginkan informasi darinya, bagaimana ia akan memberikannya kepada kami. Ning Xuelo sangat marah. Ini tidak apa-apa, kita tidak akan hanya duduk dan menunggu subuhkan. Changli berpikir dia ingin kembali. Selain duduk, benar-benar tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Ning Xuelo beristirahat di meja kopi, menghabiskan setengah gelas anggurnya dalam sekali teguk, matanya menyala dengan cahaya jahat. Dusun itu, bahkan jika dia masuk dengan Golden Age Entertainment jadi apa? Hanya karena dia mendapat dukungan dari Golden Age Entertainment, dia pikir dia bisa duduk dan bersantai. Cui Caijing bergegas masuk dan mengambil kesempatan untuk menambahkan beberapa kata-kata yang baik. Ya Xuelo, selama noda masih ada, jika dia ada di depanmu, seumur hidup dia tidak akan bisa mengangkat kepalanya. Dan ada juga orang dalam di dalam Golden Age Entertainment. Kami akan memiliki banyak kesempatan untuk membuatnya melakukan kesalahan. Dan ketika dia melakukannya, cepat atau lambat Golden Age Entertainment akan bosan dengannya. Pagi berikutnya di Ballroom Hotel Pearl. Semua media sudah siap, menunggu protagonis konferensi hari ini muncul. Sudah lama sejak bisnis hiburan memiliki berita besar. Hari ini, sembarang hal biasa bisa menjadi berita utama. Selain kerumunan wartawan, semua orang yang peduli tentang masalah ini juga ada di depan TV, komputer, atau menontonnya langsung. Pukul 9 tajam, semua orang dari Golden Age Entertainment telah duduk. Di tengah adalah Ningxi, dengan Lin Zizi di sebelah kirinya dan pengacara Chen Jing di sebelah kanannya. Di kedua sisi mereka adalah Direktur Hubungan Masyarakat Liang Feixing dan Lu Jingli. Barisan ini saja telah membunuh banyak wartawan di tempat kejadian. Ya dewa, apakah mataku menipu aku? Agen Ningxi sebenarnya adalah Lin Zizi. Jadi rumor bahwa Leng Manyun pensiun benar-benar benar. Apakah Golden Age Entertainment mengatur Lin Zizi menjadi agennya? Apa artinya ini? Apakah Lin Zizi ingin dia menjadi penerus Leng Manyun? Pria di sebelah kanan Ningxi entah bagaimana sepertinya akrab. Bukankah itu pengacara ekonomi besar Chen Jing? Liang Feixing benar-benar menghadiri konferensi wartawan belaka. Siapa yang peduli dengan Liang Feixing? Jenderal Lu Jingli ada di sini. Mengutuk, lineup ini, sungguh menakjubkan. Ini adalah barisan spesial seumur hidup. Kanan, pernahkah Anda melihat Golden Age Entertainment mengadakan konferensi untuk artis baru dengan kemewahan sebanyak ini? 203 kisah terbalik. Orang pertama yang berbicara adalah Lu Jingli. Pertama-tama, saya akan secara resmi memperkenalkan Anda kepada anggota terbaru dari Golden Age Entertainment. Ningxi. Ningxi bangkit di depan semua media dan kamera, membungkuk, lalu duduk. Para fotografer mulai memotret dengan semburan kilat, satu demi satu. Hari ini Ningxi mengenakan gaun hitam bersama dengan make-up yang tenang, cocok untuk acara formal. Lu Jingli kemudian menambahkan, selanjutnya, bagi mayoritas orang yang lebih peduli tentang masalah Leng Manyun, Nona Lin Zizi ada di sini untuk menjawab pertanyaan Anda. Jika ditempatkan di hadapan mereka pada waktu lain, topik Leng Manyun pasti akan menjadi fokus perhatian. Namun sekarang, para reporter ingin itu berakhir dengan cepat sehingga mereka bisa beralih ke topik pembicaraan utama. Untungnya, gaya Lin Zizi selalu pendek dan manis. Dengan hanya beberapa kata, dia dengan singkat mengumumkan berita pernikahan Leng Manyun serta pengaturan pekerjaannya di masa depan, di mana dia hanya akan fokus pada keluarganya. Kata-katanya meyakinkan spekulasi semua orang bahwa Ningxi memang bergabung dengan Golden Age Entertainment dan akan diangkat sebagai penerus Leng Manyun. Pada saat ini, salah satu wartawan bertanya, kami ingin tahu mengapa Anda memutuskan untuk tidak hanya masuk, artis yang korup, tetapi berencana membiarkannya mengambil alih posisi Leng Manyun. Apakah kamu tidak takut akan kehancuran diri? Para jurnalis lain juga menggemakan pernyataan itu. Tanda-tanda yang merusak diri sendiri itu baik. Ini menunjukkan bahwa seluruh perusahaan buruk. Aku ragu para eksekutif tingkat tinggi mendukung ini. Golden Age Entertainment tidak bisa mengatakan pada akhirnya apa yang baik lagi. Lu Jingli menatap Chen Jing, yang berbicara selanjutnya adalah pengacara Chen, tolong diam. Pengacara Chen. Baru saja, mereka juga terkejut mengapa ada pengacara di konferensi pers. Semua orang berbalik untuk menatapnya dengan rasa ingin tahu. Mereka melihat Chen Jing mengklik komputer di depannya, dan semua orang mendengar suara adegan dari seorang pembicara. Bukan Ningxi yang menyuap saya. Orang yang memberi saya uang untuk memodifikasi pedang adalah orang lain. Tapi saya tidak tahu siapa orang itu. Saya menerima email anonim. Pihak lain dalam surel memberitahu saya apa yang harus dilakukan, kemudian langsung menyetor 100.000 sekarang dan 100.000 lainnya setelah selesai.
Suara itu berhenti, ruangan itu sunyi selama 3 detik, kemudian para penonton menjadi gempar. Lu Jingli melirik dengan tatapan dingin, harap diam. Para wartawan langsung terdiam, menatap kaget. Lalu layar besar di belakang Chen Jing menyala, menunjukkan 2 gambar. Salah satunya adalah gambar yang menunjukkan alamat IP email anonim sebenarnya di alamat Ning Suelo di Pearl River Apartment. Yang lain menunjukkan bahwa akun anonim itu sebenarnya dari asisten Ning Suelo, Cui Caijing. Kali ini, keributan lain terjadi yang tidak bisa lagi ditekan. Namun, pengacara Chen belum selesai. Dia merilis sejauh mana cedera Ning Suelo dan laporan diagnosis dokter membuktikan bahwa Ning Si segera menarik diri ketika dia memukul Ning Suelo yang menyebabkan cederanya menjadi sangat ringan. Itu dalam kategori trauma kulit, dia bisa dibebaskan hari itu juga. Namun, Ning Suelo memutuskan untuk tinggal di rumah sakit selama beberapa hari. Dan setiap kali dia berada di depan para reporter, dia akan mengklaim itu adalah cedera serius dan dia lemah karena kehilangan banyak darah, sengaja berusaha mendapatkan simpati. Setelah pembuktian, Chen Jing menghasilkan surat pengacara yang menyatakan bahwa Ning Si mengajukan tuntutan resmi terhadap Ning Suelo karena dijebak, difitnah, dan difitnah. 204 Tentu saja kami memiliki hubungan khusus. Dibandingkan dengan Lu Jingli yang suka membuat orang menebak dengan informasi, gerakan cepat dan efisien Chen Jing mengambil alih tempat itu dalam 3 menit. Taktiknya menjatuhkan bom demi bom membuat orang bingung dan bingung. Liang Feixing menyadari bahwa dia tidak perlu mengatakan apa-apa, memegang mikrofon dan berkata, "Oke, kita sekarang membuka panel untuk sesi tanya-jawab. Jangan ragu untuk bertanya apapun." Reporter. Pikiran mereka seperti bola benang. Plotnya terbalik terlalu cepat, seperti tornado. Mereka tidak tahu harus bertanya apa. Tetapi tidak ada yang mengira bahwa orang yang menyuap Zhang Qiang adalah Ning Suelo sendiri. Bahwa ini semua direncanakan olehnya, diarahkan dan ditindaklanjuti olehnya. Belakangan ini, jurnalis keadilan yang memproklamirkan diri ini dengan antusias mengecam teman-teman Ning Si, apakah hanya mainan yang digunakan Ning Suelo. Sangat sulit untuk menerima fakta ini, tetapi dengan bukti tepat di depan mereka, bagaimana mereka bisa menolak untuk mempercayainya. Setelah waktu yang lama, tangan yang lemah akhirnya terangkat di kerumunan. Liang Feixing mengisyaratkan bahwa dia bisa berbicara. Reporter yang mengangkat tangannya berdiri menatap Chen Jing, "Saya ingin bertanya kepada pengacara, melalui saluran apa Anda mendapatkan bukti? Bisakah Anda membuktikan keaslian bukti secara sah?" Tatapan Chen Jing diam-diam menyapu wartawan, lalu dia menjawab, "Saya di sini." Itu sudah cukup untuk membuktikan keasliannya. Reporter itu terdiam, tidak bisa membantah. Bagaimanapun, otoritas dan profesionalisme Chen Jing menempatkannya di sini, namun reporter itu mengajukan pertanyaan yang memalukan. Selain itu, lanjut Chen Jing, kami menerima bukti melalui saluran hukum, dan polisi telah terlibat secara diam-diam. Wajah Chen Jing tidak berubah warna. Melihat wajah yang adil dan tidak mementingkan diri ini, para wartawan mengangguk, tidak meragukan legitimasi dan keaslian bukti. Di samping, Ning Si dengan malu-malu bermain dengan rambutnya. Dia benar-benar mengagumi pengacara Chen, tetapi dia bisa mendengar hati nuraninya sendiri, tahu. Apa arti hukum? Pengakuan diekstraksi di bawah penyiksaan dan Lu Ting Xiao pergi meretas. Tidak heran ketika pertama kali melihat Chen Jing, dia merasakan deja vu. Sekarang dia akhirnya mengerti, gaya Chen Jing dan Lu Ting Xiao dalam melakukan sesuatu persis sama. Benar saja, burung-burung dari bulu yang sama benar-benar berkumpul bersama. Para wartawan mulai pulih dari keterkejutan dan mulai mengajukan pertanyaan. Reporter, saya ingin bertanya kepada General Manager Lu, mengapa Anda menghabiskan begitu banyak waktu dan energi untuk membantu Ning Si? Apakah rumor itu benar? Apakah Anda memiliki hubungan khusus dengan Ning Si secara pribadi? Lu Jingli menyentuh dagunya sambil berpikir, tentu saja ada hubungan khusus. Ning Si adalah calon iparnya. Alasan kami menghabiskan begitu banyak waktu dan energi tentu saja karena saya percaya pada mata saya sendiri untuk mencari potensi dan percaya bahwa dia layak. Hari ini, saya akan meletakkan kalimat ini di sini. Di masa depan, Anda akan tahu bahwa apa yang saya lakukan adalah yang terbaik untuk bisnis ini. Sebaliknya, Starlight akan menyesal atas hilangnya Ning Si. 205 bantu bos menghasilkan uang lebih banyak. Setelah jawaban sempurna Lu Jingli, orang tidak dapat menemukan jejak kesalahan apapun. Para wartawan tidak bisa memahami kata-kata Lu Jingli, dan akhirnya mulai melihat Ning Si. Sementara dia adalah pahlawan hari ini, dengan perlindungan kedap air Golden Age Entertainment, dia hampir tidak perlu maju dan berbicara. Reporter, Ning Si, sejauh yang saya tahu hubungan Anda dan Ning Suelo sangat baik,
apa motivasi baginya untuk melakukan ini? Apakah ada masalah di antara kalian berdua? Ningxi, pertanyaan ini, mengapa Anda tidak bertanya padanya? Reporter, di apartemen tempat Anda tinggal, staf mengatakan bahwa dari beberapa bulan yang lalu Anda tidak tinggal di sana. Apakah kamu tidak perlu menjelaskan? Ningxi, tidak. Di mana saya ingin tinggal adalah pilihan saya. Reporter, di mana Anda tinggal sekarang, dapatkah Anda mengungkapkannya? Ningxi, dengan teman-teman. Reporter, Anda bergabung dengan perusahaan, apakah Jiang Muye tahu? Saya mendengar dari para pemeran bahwa kalian memiliki hubungan yang baik. Apakah ini sesuatu yang diatur? Ningxi, hubungan yang cukup bagus dan tidak. Reporter. Ningxi ini, itu terlalu rumit, dan ingin mendapatkan gosip darinya tidak mungkin. Reporter itu tidak berdaya, dia hanya bisa menyerah pada pertanyaan yang terlalu sensitif, dan mengajukan pertanyaan lain, berkat ini bergabung dengan zaman keemasan, apa rencanamu? Ningxi, saya ingin bekerja, untuk membantu bos menghasilkan lebih banyak uang. Karena dia membantu saya dengan karir saya akan membuktikan orang salah dan bahwa dia tidak membuat keputusan yang salah. Reporter itu secara otomatis mengira dia hanya merujuk pada bos Lu Jingli. Lu Jingli tahu bahwa dia berarti saudaranya. Astaga, jika saudaranya mendengar ini, hatinya pasti sudah mati. Oke, konferensi pers hari ini berakhir di sini. Jika Anda memiliki pertanyaan, akan ada wawancara pribadi. Semua hal yang berkaitan dengan Ningxi akan ditangani di masa depan oleh agennya, Miss Lin Zizi. Liang Feixing bangkit, mengakhiri konferensi pers. Semua reporter penuh dengan semua jenis ekspresi. Kemarin, Starlight mengadakan konferensi pers selama 3 jam penuh. Melalui itu, semua jenis kecaman dilemparkan ke Ningxi, tapi di sini di Golden Age Entertainment hanya bertahan selama setengah jam. Ini menunjukkan level, siapa yang tinggi dan siapa yang rendah, itu cukup jelas. Ketika para wartawan akan selesai dan pergi, Lu Jingli tiba-tiba mengumumkan. Berhenti. Apa yang terjadi? Apakah ada lebih banyak berita? Para wartawan melihat sekeliling dengan wajah penuh kegembiraan. Lu Jingli, wajahnya penuh senyum seperti biasa, dengan ramah mengingatkan mereka, jangan bilang kau lupa. Lupa apa? Para wartawan saling melirik, bingung. Lu Jingli mulai tertawa, tetapi tidak ada sedikit hiburan di matanya. Ningxi dimarahi oleh kalian semua selama berhari-hari. Kalian mengulangi tuduhan yang tidak beralasan dan Anda masih tidak bisa mengatakan apa-apa. Apakah Anda mengatakan itu semua di masa lalu? Ketika para wartawan mendengar ini, mereka terlihat malu. Tiba-tiba mereka mulai berlomba meminta maaf kepada Ningxi sambil membenci Ning Xuelo di hati mereka. Pada saat itu, Ningxi mengangkat alisnya karena terkejut. Saya pikir dia lucu, tetapi pangeran kecil ini bisa menjadi sangat serius dan sangat pandai mengintimidasi orang. Namun, Lu Jingli segera kembali ke prototipe, wajahnya dengan ekspresi bersemangat. Kiki kecil, sayangku, bagaimana kalau kamu memasak makan malam di rumah? Saya akan mencuci sayuran dan membeli bahan makanan tetapi Anda bertanggung jawab untuk memasak. Ningxi benar-benar pulih, dan berpikir bahwa dia benar-benar ingin menendangnya dan mengirimnya ke surga. Pada akhirnya dia tidak mengerti bagaimana kata-katanya dapat menyebabkan kesalahpahaman. Selanjutnya bab 206 jujur.